kalian akan belajar mengenai derivations. Jadi apa sih manfaat dari belajar derivation ini? Jadi nanti kalau ada soal, kalau saya ngomong subject verb gitu ya, kalian bisa mengetahui apakah ini kata benda, apakah ini verb, apakah ini adverb, adjective, itu bisa dilihat dari akhirannya. Ya, jadi tanpa mengetahui artinya, kalian bisa mengetahui akhiran dari sebuah kata itu termasuk kata apa, adjective, noun, adverb, atau verb gitu ya. Materinya nggak terlalu sulit hari ini, ya, tapi ada sedikit hafalan yang memang perlu dihafal ya. Jadi ada akhiran-akhiran tertentu yang perlu dihafal gitu ya. Nah, seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan di kolom komentar atau langsung switch on mikrofon, kemudian langsung ngomong boleh gitu ya. Kelasnya santai aja, teman-teman bisa sambil minum ya, sambil makan, tetapi tetap fokus di layar HP atau laptopnya. Ya, hari ini today is weekend, so kita santai aja ya. Nah, yang pertama itu adalah noun. Noun ya, noun. Kata benda. Noun itu kata benda. Nah, ciri-ciri noun yang benda ya, yang benda benda yang tak hidup. Nanti ada benda hidup sendiri ya, manusia, ada yang benda mati. Nah, sekarang benda yang tak hidup. Nah, ada beberapa akhiran di sini, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 akhiran. Yang pertama ism, kemudian nce, kemudian ness, kemudian ion, kemudian ment, t, h ya, kemudian ship. Nah, ini semua adalah akhiran-akhiran yang menunjukkan bahwa suatu kata itu merupakan kata benda. Yang pertama socialism, excellence, ya NCE. Kemudian sadness, information, government, beauty, marriage, friendship. Nah, saya yakin kalian familiar lah ya dengan kata-kata ini. Oke, nah sekarang kita latihan. Nah, kira-kira member ini yang pas menggunakan apa? Menggunakan akhiran apa ya? Ada yang tahu? Silakan ditulis di kolom komentar. Oke, good ya, membership. Yap, oke. Kemudian kalau kind menggunakan apa? Kind menggunakan ness. Oke, good, kindness. Kemudian kalau real kira-kira menggunakan apa? Realitas ya, realitas. Berarti apa? Berakhiran ya, berakhiran ty. Oke, kemudian move. Saya yakin tahu move. Move pindah, tapi kalau perpindahan apa? Berakhiran apa? Oke, good. Berakhiran movement, kemudian human. Berakhiran humanity ya, bisa humanity atau humanism. Oke, good. Kemudian elect, memilih. Nah, pemilihan umum. Bahasa Inggrisnya pemilihan umum apa? Elect apa? Election ya, pemilihan umum kan bahasa Inggrisnya election ya. Membership, kindness, realism, movement, humanism, election. Ini tadi humanity juga bisa ya. Kemudian berikutnya break berakhiran apa kira-kira ini ya? Berakhiran not breakness, mungkin brightness ya. Brightness. Oke, good. Tapi terima kasih sudah menjawab Istidia. Good ya. Nah, breakage. Oke, good. Kemudian intelligent. Nah, teman-teman biasanya yang berakhiran NT itu merupakan kata sifat. Jadi harus dirubah ke akhiran NCE. Intelligent berakhiran T harus jadi intelligence. Ya, intelligence menggunakan NCE ya. Kemudian alkohol. Ada yang tahu alkohol what? Alkohol menggunakan
Alkoholism, ya, oke. Kemudian permanen. Nah, seperti ini ya, berakhiran NT biasanya kalau kata benda dirubah NCE, permanence. Kalau NT ini adalah akhiran dari kata sifat, adjektif. Mile, ada yang tahu mile? Dengan apa? Mile? Mileage, oke, good, mileage. Ya, that's good. Mileage. Next, 12. Nah, 12, 13, 14 sampai 16 silakan teman-teman yang mengerjakan ya, langsung sampaikan jawabannya di kolom komentar. Salah nggak apa-apa. Jangan takut salah. 12 sampai 16. 5 soal itu. Confuse, leader, sudden, improve, equal. Confusion, leadership, equality, improvement. Okay, good. Oke, langsung aja saya jawab ya. Adam, confusion, leadership, suddenness. Oke, improvement, equality. That's good, Adam. Oke. Terima kasih Isti sama Adam udah menjawab. Oke, saya bahas ya. Saya tunjukkan jawabannya. Jadi jawabannya adalah confusion, leadership, suddenness, ya, improvement, and equality. Kesetaraan, equality, biasanya ini gender equality. Nah, ya, equality-nya jadi belakang. Nah, ini kan kata benda ya. Kata benda itu biasanya terletak setelah artikel. Misalkan the, ya, the, atau bisa juga artikel a atau artikel an. Nah, itu diikuti oleh kata benda. Misal ya, government ini ya, biasanya ada kata the government. Kemudian ada the election, pemilihan umum ya, the election gitu kan. Ya, jadi setelah artikel the, atau on itu biasanya ada kata benda. Next. Nah, ini juga sama kata benda tetapi ini adalah yang person. Ada ya, employer. Berarti orang yang memperkerjakan, employer. Actor, tour, awalnya kan tour ya, tetapi ke orangnya, orang yang tour, yang berwisata namanya tourist, berakhiran est ya. Kemudian shen, awalnya ini music, kemudian orangnya atau pemain musiknya namanya musicians ya, berakhiran shen belakangnya. Nah, ada 4 macam ya, er, or, ist, shen. Teach, pasti tahu ya, teacher. Type, nah type ini adalah typist ya, juru ketik. Beauty, nah ada yang tahu ini beauty apa? Ahli kecantikan berarti ya. Kalau beauty kan kecantikan, tapi kalau ahli kecantikannya orangnya apa? Ada yang tahu? Yang perempuan tahu ahli kecantikan namanya apa? Ya, beauty ini ahli kecantikan, bahasa Inggrisnya adalah beautician. Kemudian ideal. Jadi apa ini? Ideal, kira-kira orang yang tadi orang yang idealis ya, benar. Inventor, klinik. Klinik berarti orang yang kerja di klinik namanya apa? Sama dengan beauty, beautician, klinik juga clinician ya, clinician. Idealis, inventor, typist, teacher, beautician. Oke, next. Special. Ada yang tahu special? Ini biasanya di rumah sakit
Berarti apa? Specialist. Oke, good. Ya, benar, specialist. Kemudian range. Orangnya berarti ranger. Kemudian perfectionist, ya, perfectionist. Programmer, ya, ahli program, ya, programmer. Kemudian electricity. Electricity itu yang berhubungan dengan listrik, ya. Berarti kalau orangnya apa? Ada yang tahu electricity? Elektrik. Oke, ini juga sama. 11 ini menggunakan Xian, ya, electrician. Oke. Next, berikutnya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya, kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan dulu ini. Invest apa, build, natural, advice, sama mathematics. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, saya kasih waktu sebentar untuk mengerjakan. Atau untuk berpikir aja. Gak apa-apa, nanti kita bahas sama-sama ya. Kira-kira yang mana sebelum saya jawab? Investor, builder, naturalist, advisor, mathematician. Oke, excellent, good. Ya, benar. Nah, yang biasanya yang berakhiran CS gini, mathematics itu berarti ilmunya, ilmu matematika berarti mathematics, economics, ya, economics, ilmuannya. Next, berikutnya, adjective. Nah, adjective ini lumayan banyak akhirnya ya. Ada ant, excellent, important, ant, full, ini yang sering ya, full, ya, IC, economic. Economic itu adjective. Ekonomi itu adalah kata bendanya. Kemudian careless, ceroboh, berakhiran less, if, expensive, owes, dangerous, all, natural. Awalnya kan nature ini ya, jadi natural. Able, capable, possible, ya, possible. Able sama able, ya, possible. Nah, yang biasanya agak membingungkan itu yang ini teman-teman ya, less. Kalau adjective to less, less itu artinya kurang. Misal less sugar gitu ya. Less itu artinya kurang. Kalau ness itu kata benda ya, noun, kata benda. Tapi kalau less menggunakan L itu adalah adjective ya. Jadi jangan sampai tertukar ya. Oke, hurt. Kira-kira apa hurt ini? Ada yang tahu hurt? Oke, hurt adalah hurtless. Nature, udah ada sih nature, natural. Kemudian athlete. Kira-kira yang mana atlet ini? Atlet. Ada yang tahu jawabannya atlet? Kalau jadi kata sifat itu kan atlet kan ini kata benda ya. Kalau kata sifatnya apa? Yap, oke, benar ya, atletik, betul, koriatul. Kemudian misteri, misteri kata sifatnya apa? Misteri ini kata benda. Mysterious, oke, isti benar. Help, gampang help ini. Help, helpless, not really helpless. Helpful, ya benar helpful. Kemudian impress, impress, apa impress? Impressive, oke, benar ya, impressive. Good, good. Intelligence. Nah, teman-teman, ini intelligence yang berakhiran NCI itu adalah kata benda. Nah, ini gampang merubahnya, tinggal diganti INT ya, INT. Intelligent pakai T ini ya. Kemudian comfortable, courage, courageous, use, gampang use nih ya, useful, enthusiasm maka menjadi enthusiastic ya. Kemudian nah ini motion. Ada yang tahu motion? 12 kita jawab bersama-sama aja. Motion. Motion apa? Oke, motionless. Motion itu pergerakan ya, perpindahan motion itu. Kemudian tradition.
Pasti tahu ya, traditional, traditional. Kalau change itu merubah, kata kerja. Kalau jadi kata sifat gimana? Change, berarti bisa berubah. Ada yang tahu? Oke, changeable. Nah, misal schedule ya, jadwal schedule. Kalian boleh ngomong schedule, boleh ngomong schedule, sama saja ya. Kedua pronunciation itu betul. Nah, ini ditaruh di awal, changeable schedule. Changeable schedule artinya jadwal yang bisa berubah-ubah gitu ya. Oke, ke permanence, nah sama berakhiran NCI itu kata benda teman-teman ya. Berarti harus dirubah ke T, permanent. Pakai T di sini, I-nya dihapus, permanent. INT. Kemudian attract. Nah, attract gampang, attract merupakan adalah attractive. Nah, good, Aura, attractive. Next, berikutnya. Verb. Nah, verb ini yang penting ya karena kita itu sering sering banget menggunakan verb, menganalisa verb ketika kita mencari subjek verb. Nah, ini yang kita cari. Soften. Biasanya teman-teman kata kerja yang dia berasal dari kata sifat itu diakhiri dengan n. Ini kan soft, melembutkan, soften. Ya, kemudian ada lagi white. Ya, white itu kan putih. Jadi warna itu merupakan kata sifat. Ya, warna itu merupakan kata sifat. White, kalau memutihkan berarti whiten. Nah, biasanya makanya di produk kecantikan namanya whitening. Jadi awalnya kata kerja yang diingkan whitening ya, pemutih, whitening. Kemudian short ya, ini ada short di bawah. Jadi shorten. Kemudian age, populate, separate, eyes, memorize, menghafal ya, memori jadi memorize, menghafal. EFI ya, notify, memberikan notifikasi atau apa ya, seperti himbauan atau pemberitahuan ya, notify. Nah, nomor 1, dark. Ini dark kan kata sifat kan, gelap, berarti menggelapkan, darken. Kalau final, ada yang tahu teman-teman final? Biasanya ini di komputer ya, di program ada kata final. Nah, finalize. Oke, good. Just. Justify. Oke, good. Separation. Pemisahan, maka akan menjadi memisahkan. Spirit. Oke, good. Aura. Kemudian short. Kata sifat ya, jadi shorten. Kata shorten pendek, kata sifat shorten. Heighten. Gitu. Intense. Intensify. Oke, good. Kemudian investigate, ini investigate ya. Kemudian ini industrialize. Different. Nah, different ini agak sulit. Ada yang tahu different? Different kan yang berbeda gitu ya. Misal different. Oke, differentiate, membedakan. Good. Kemudian identity. Identity, ada yang tahu? Oke, identify, that's good. Identify, benar. Like, ya, like itu kata sifat, maka lighten. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada 5 soal ya, teman-teman kerjakan aja dulu. Karena ini verb penting, jadi teman-teman harus latihan ya. Yang mana dari keempat ini yang bisa dimasukkan di salah satu ini. Oke, silakan dikerjakan 12 sampai 16. Kerjakan dulu. Oke, good. Glamorize.
personify, sweeten, liberate, demonstrate. Oke. Oke. Glamorize, personalize, nah, ya, kemudian sweeten, liberalize, demonstrate. Oke, sweeten. Nah, sweeten itu memaniskan. Kalau pemanis berarti sweetener. Oke. Next, adverb. Nah, adverb ini kayaknya nggak perlu dijawab. Tadi nggak perlu dijawab satu persatu ya, karena cuma satu. Adverb itu berakhiran ly. Ya, ciri-ciri adverb itu berakhiran ly. Tapi meskipun gitu ada beberapa adverb ya, adverb yang dia tidak berakhiran ly. Cuman di sini secara general biasanya kalau di soal-soal apa ini TOEFL itu adverb itu identik dengan akhiran ly. Oke. Finally, carefully, obviously, recently, strong, ya strong kan kuat, ya adjektif akan menjadi strongly untuk adverbnya. Jadi banyak di sini ya, banyak di sini adverb itu adalah perubahan dari adjektif teman-teman. Oke, misal ini quick, quick kan adjektif ya, ditambahi ly maka jadi adverb. Kemudian great, great itu merupakan adjektif tambahan kemudian ditambahi ly jadi adverb. Nah, sama ya rata-rata di sini adalah adverb itu berasal dari adjektif. Berasal dari adjektif yang diberi tambahan ly. Perfect. Perfect jadi perfectly. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, kita flashback sebentar ya, sebelum saya berikan apa ini rumusannya, di mana tempat-tempat mereka berada, ya akan saya review dulu ya. Ism, NCE, nurse, ion, ment, ty, ya, age sama ship itu miliknya kata benda, ya. Kemudian kalau er, or, kemudian est, tion itu miliknya kata benda tapi yang person. Ya, kemudian adjektif itu lumayan banyak, ada nt, ent, ent, tapi patokannya di nt-nya sendiri aja ya. Kemudian full, ik, less, ingat kalau less itu adjektif, kalau ness itu noun atau kata benda. If, expensive, os, all, able, able, ya. Adjektif ini ya, kata sifat. Kemudian verb ini hanya sedikit, ada 4 ya, an, eight, eyes, five ya. Nah, yang paling gampang untuk adverb tinggal ditambahi ly saja di akhirnya, ya. Oke. Sekarang saya akan mengajarkan di mana sih lokasi mereka atau di mana sih letak mereka ya. Nah, itu ada adjektif sama noun. Adjektif plus noun. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya. Jadi adjektif yang biasa ini. Adjektif yang original, bukan adjektif clause. Bukan adjektif clause. Ini adjektif yang original. Nah, teman-teman, woman itu kan kata benda, ya. Jadi biasanya kata benda tadi yang saya sampaikan itu diawali dengan the, atau an, atau yang lain. Bisa misal this, that itu juga bisa ya, atau quantifier some, any itu bisa. Nah, biasanya yang banyak di soal TOEFL itu adalah the, ya diawali dengan the woman. Ya, ini kan kata benda ya, diikuti oleh artikel depannya. Nah, gimana kalau ada adjektif? Tetap the kita pakai, tapi di sini ada adjektif. Adjektifnya duluan, adjektif sebelum kata benda. The beautiful woman. Kalau kita ngomong the woman kan woman secara general ya, tapi kalau kita kasih kata ini maka lebih spesifik yang beautiful woman gitu ya. Sama dengan ini the car. The car ini kan general, kita kasih ini expensive maka lebih spesifik lagi. Oh, the expensive car gitu ya. The house sama ya, the house. Nah, kita tambah adjektif maka akan lebih spesifik the big house.
Jadi intinya di sini adalah sebelum kata benda itu adalah kata sifat. Ya, kadang nggak membutuhkan, kadang membutuhkan, tergantung konteks ketika kita ngomong, gitu ya. Oke, adjektif plus noun. Berikutnya, nah ini teman-teman, ini adjektif yang double. Saya mau ngomong gini, wanita yang benar-benar cantik. Nah, benar-benar kan artinya true. Ini awalnya kan true, ya true ini. Adjektifnya kan true. Ini ya. Oke. Nah, saya ngomong wanita yang benar-benar cantik. Tidak boleh dalam bahasa Inggris itu adjektif sama adjektif bertemu itu tidak boleh. Solusinya gimana? Solusinya yang adjektif di awal tadi itu dijadikan adverb. Ya, true ditambahi ly akan menjadi truly. A truly beautiful woman. Jadi susunannya ini artikel dulu, adverb, adjective, noun. Tadi kan kalau yang tadi kan adjektif sama noun saja, karena kan saya cuma menyebutkan beautiful woman saja, wanita cantik. Tetapi saya mau menambahi wanita yang benar-benar cantik, maka akan ada tambahan a truly beautiful woman. Sama ini, snake, ular. Saya mau ngomong, kalau saya ngomong ular yang berbisa, maka just say poisonous snake. Tapi saya akan tambahi ular yang berbisa dan mematikan. Ya, awal mulanya kan ini dead, ya. Dead sama poisonous itu sama-sama adjektif, tidak boleh adjektif sama adjektif ini berdampingan, ya nggak boleh. Maka harus yang awal, yang depan itu dirubah menjadi adverb. Tadi ya ingat ya, perubahan adjektif ke adverb itu tinggal ditambahi ly, maka menjadi a deadly poisonous snake. Oke, tetap ada ini, tetap ada. Misal ya, ini kan kalau ini saya belum ngomongin subjek verb ya teman-teman ya. Ini misalkan bisa jadi subjek atau ini bisa jadi objek ya. Ingat bahwa kalau dalam SVO subjek verb objek, kata benda itu bisa menempati posisi subjek atau posisi objek. Ini adalah posisi-posisi di mana kata benda bisa bertempat ya di sini. S atau O. Itu ya. Sampai sini pertanyaan? Halo? Clear, teman-teman? Jika ada pertanyaan, sampaikan dulu. Jika clear, udah jelas, saya tolong dikasih tahu. Oke, clear ya. Oke, thank you, Bintang. Oke, udah jelas. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita ke linking verb. Linking verb. Saya sebelum ke sini saya mau jelaskan dulu. Langsung aja. Linking verb itu adalah verb khusus yang dia bisa diikuti oleh adjektif. Misal ya, ini ada verb yang bukan linking verb. Saya pakai kata eat ya, makan ya, makan. Eat. Nah, di sini kan kalau saya ngomong I eat. Nah, pasti kan eat apa kan benda. Misal saya makan nasi, berarti I eat rice. Rice ini adalah nasi. Sorry, yes, nasi. Rice itu adalah kata benda maksud saya. Ya, S V O. Oke, kata benda bisa menempati posisi subjek atau objek ya. I eat rice. Ini kan nggak bisa kalau I eat beautiful kan nggak bisa. Saya makan cantik nggak bisa kan ya. Oke, jadi ini adalah verb biasa. It merupakan verb yang biasa. Dia bukan linking verb. Ada linking verb ya. Linking verb itu adalah kata kerja yang dia bisa diikuti oleh adjektif. Disebut dengan linking verb. Yang termasuk linking verb adalah to be. Ingat to be apa aja? Is, am, are, was, were, be, been, being. Ya, itu to be ya. Is, am, are, was, were, be, been, being. Ada sim itu terlihat sama dengan look, kemudian taste itu apa ya, terasa atau rasanya ya. Kemudian smell itu baunya, feel itu merasa, become menjadi remain. Remain biasanya gantinya tetap ya, remain stable, tetap stabil atau stay healthy ya. Healthy kan stay healthy atau stay health ya.
bisa, atau stay happy ya, bisa. Oke, stay itu bisa diikuti apa ini kata benda juga bisa, yang benda ya, benda boleh, adjektif juga boleh. Ini adalah apa ini verb yang bisa diikuti oleh adjektif. Misal, the fried rice smells good. Jadi nasi gorengnya itu ya baunya itu enak gitu ya. The fried rice smells good. Smells kan verbnya ya, linking verb, ini subjeknya, ini adalah adjektif ya, linking verb. Kemudian the soup tastes delicious. Supnya itu rasanya lezat ya. Taste ini verbnya, linking verb, the soup adalah subjeknya. Di sini coba teman-teman lihat ya, kita pernah belajar mengenai subject verb agreement ya. Ini kan sub ya, sub itu nggak bisa dihitung, maka dianggap tunggal. Kalau subjeknya tunggal, verbnya ditambah s. Ya, subjeknya fried rice, ini kan tunggal ya, maka verbnya ditambah s. Ya. She feels happy, dia merasa senang. She feels happy. Nah, she feels happy. Happy kan adjektif ya. Ini subjeknya, kemudian ini verbnya. Nah, she feels happy. Saya bisa juga menggunakan Anita is happy. Anita itu senang ya. Jadi is ya, is merupakan to be. Anita is happy. Kamu boleh bilang Anita feels happy, boleh. Anita is happy, boleh. She is happy, boleh. She feels happy, boleh. Karena ini merupakan linking verb. Mungkin pertanyaannya, apakah linking verb cuma ini aja? Ya, sebenarnya banyak. Ada lagi ya, cuman yang sering muncul ya yang ini. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas? Linking verb? Halo? Cek? Clear? Oke, jelas. Oke, thank you, Pina. Ada pertanyaan? Oke, clear. Oke, thank you, Billy. Yap, oke. Berikutnya, adverb adjective. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, teman-teman. Yang sebelumnya yang ini. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa nggak boleh adjektif sama adjektif itu dia bersatu atau berdampingan, nggak boleh. Jadi salah satunya atau yang depan harus diganti dengan adverb. Ini masih ada kaitannya dengan ini. Ya. Nah, adverb adjective. The weather is very cold. Nah, very itu merupakan adverb, teman-teman. Kata very ya, very itu merupakan adverb. Cold, dingin itu adjektif. Ini dalam kalimat ya, ini saya ngomongin kalimat ini. Ini subjeknya, ini verbnya. Oke, ini cold kan adjektif. Is kan is itu adalah apa ini linking verb ya. Atau kalau saya mau merubah linking verb yang lain bisa. The weather pakai apa ya? Sepertinya seems very cold. The weather seems very cold. Sepertinya cuacanya itu sangat dingin gitu. Berikutnya, the question is really difficult. Nah, real itu nyata, adjektif ya, makanya dikasih ly. Really difficult. Ini adalah adverb ya, adverb. Kalau ini ya, yang ini adalah adjektif. Ya, difficult itu adjektif. Nah, dasarnya seperti itu. Ini kan hanya penambahan informasi kan. Kalau saya ngomong the weather is cold kan memang sudah benar. Cuman saya tambahi benar-benar gitu ya. Very cold. Very merupakan adverb. Sama ini the question, saya kalau ngomong the question is difficult itu cukup. Cuman ini saya tambahi sangat gitu ya, atau sungguh, sangat sulit gitu kan. Nah ini harus dijadikan adverb. The question is really difficult. Oke ya, pokoknya intinya adalah adverb bisa menempati posisi sebelum adjektif. Saya mau menyampaikan lagi juga, andaikan difficult ini saya hilangkan, apakah bisa? Ya, the question is really nggak bisa. Ya, nggak bisa karena setelah apa ini setelah to be itu harus ada linking verb. The weather is very apa? Nggak jelas gitu ya.
Jadi yang penting dari kalimat ini, yang penting itu kata the question is difficult. Really ini keterangan tambahan saja yang menambahi difficult ini, gitu ya. Jadi kalau the question is really itu salah kalimatnya, nggak lengkap ya. Karena harusnya adalah question is difficult. Gitu. Berikutnya, ini yang terakhir, kemudian kita ke soal. Nanti akan ada Kahoot ya seperti biasa. Game. Adverb plus verb plus adverb. Maksudnya gimana? Oke, sebelum ke sini ya, teman-teman, struktur kalimat itu kan SV. Minimal SV ya. Saya kalau mengatakan kalimat atau klausa, ya minimal tuh SV, subject verb. Tapi ada juga yang subject verb object. Ini berarti verbnya ini butuh objek, teman-teman. Seperti verb, misal verb eat ya, makan. Ya, verb eat, makan. Eat itu butuh objek kan. Kalau saya ngomong saya makan, ya itu kurang jelas. Saya makan apa gitu kan? I eat red rice. Butuh objek untuk menjelaskan biar kalimat itu sempurna. Ya. Ada juga verb yang nggak butuh objek. Misal run, ini run itu nggak butuh objek. Ya, I run, udah jelas I run quickly. Coba run dikasih objek. Ada yang bisa nggak? Run dikasih objek. Ya. Saya menangis, gitu ya. Aku menangis. Coba setelah menangis dikasih objek, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Nggak butuh objek. Mungkin kalau dikasih apa ini, object of preposition mungkin bisa, ya, mungkin bisa objek. Tapi kan object of preposition bukanlah objek, ya. Tapi objeknya preposisi, bukan objeknya kalimat itu, gitu ya. Jadi ada dalam bahasa Inggris itu ada verb yang butuh objek dan verb yang tidak butuh objek. Oke, ini paham ya, teman-teman? Ini paham ya konsep ini ya? Oke, sekarang saya kalau udah paham, saya ke sini. Nah, ini saya ngomongin posisi adverb ya. Di sini ada adverb carefully. Adverb carefully. Nah, adverb bisa terletak sebelum kata kerja. I carefully lift this plate. Saya dengan hati-hati mengangkat piring-piring ini, gitu ya. Nah, ini carefully itu juga bisa terletak setelah verb, ya, setelah verb plus adverb. Tetapi teman-teman, kalau format kalimatnya SVO, adverb tidak boleh terletak antara verb sama objek, tidak boleh. Verb harus posisinya setelah objek, gitu ya. Makanya di sini I lift this plate carefully. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Jika format kalimatnya itu SVO, maka adverb tidak boleh terletak antara V dan O. Nggak boleh terletak antara verb sama objeknya. Harus setelah objek di akhir. Ya, I lift this plate carefully. Kecuali kalau formatnya itu SV saja, maka boleh ditaruh di sini. Ya, boleh ditaruh setelah verbnya langsung. I run quickly. Pertanyaan dulu. Question, silakan. Silakan pertanyaan dulu. Ini basic ya, ini basicnya penggunaan kata-kata. Oke, silakan. Question dulu. Oke, thank you Mia. Not yet. Oke, yang lain silakan. Oke, teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Clear ya? Aman, oke. Thank you, Bintang. Nah, sekarang kita ke aplikasi soal ya, aplikasi soal. Nah, nanti apa itu di TOEFL itu kalian tidak diminta untuk merubah ya, misal ini tolong dirubah ke apa ini ke adverb, ini tolong dirubah adjektif.
kata benda tidak. Tetapi kita di TOEFL itu nanti ada soal yang kira-kira yang tepat ini yang menempati posisi itu apakah adverb, adjektif atau noun gitu. Itu aja ya. Nah, makanya hari ini tujuannya hanyalah mempelajari akhiran, bukan arti ya. Sekali lagi, kita tidak mempelajari arti. Kalau kita ngomongin arti, teman-teman, nggak ada habisnya. Kan kita kalau ketemu soal lagi, itu kan ada kosakata berbeda, ada kosakata berbeda. Ya, jadi arti kita gunakan nanti ketika ada soal yang mirip, ya, yang pernah saya ajarkan kemarin itu antara pemilihan kalimat itu pasif atau aktif. Nah, barulah kita pakai arti. Tetapi jika ada soal yang tidak berkaitan dengan itu, hanya cuma pemilihan saja mana yang tepat, itu kan cuma lihat akhirnya saja, gitu ya. Jadi nggak perlu lihat artinya, gitu ya. Oke, ini silakan dijawab ya. Tolong dijawab di kolom komentar dengan cepat, ya. Setelah the kata apa teman-teman? Setelah the kata apa? Jangan lupa. Oke, kata benda good. Yang merupakan kata benda antara A, B, C yang mana? Yang merupakan kata benda A, B, C. Yang berakhiran apa kata benda? Gampang ini. Ayo yang mana? Oke, good. Ya, good. Benar ya. Yang berakhiran ANCE ini adalah kata benda. Ya, yang berakhiran NT itu kata sifat, important. Nah, kemudian kalau berakhiran LY itu adverb. Oke, good. Jawabannya yang B. Nomor 2, the detective. Ada titik-titik di sini, detektif. Nah, ini kan kata benda kan ya, ini subjeknya, setelah the, detektif. Kemudian ini ada subjeknya, ini kan that. Ingat, that itu konektor teman-teman ya. That itu konektor. Oke, kita nyambung sedikit ya sama materi kemarin ya. That itu konektor. The maid ya, the maid itu buruh atau pembantu ya, itu kan subjek ya. Committed itu verb. Berarti yang kurang apa? Ini S-nya 1 ada C-nya, ada S-nya, ada V-nya. Berarti kurang berapa? Kurang apa yang di sini? Oke, good, excellent, verb. Yang mana yang merupakan verb? Yang merupakan verb antara A, B, C. Oke, good, A ya, karena pakai ZE ya, theorized. Nah, kenapa kok ada D-nya? Karena memang ini verb 2, maka butuh D. Gitu ya. Perhatikan ED, theorized. Oke, jawabannya adalah A. B salah karena Shin itu orang ya. Tadi beautician, berarti orang yang ahli kecantikan. Ik, teoretik berakhiran isi. Itu biasanya IC ya, biasanya adalah adjektif kata sifat. Oke. Nomor 3, it is. Teman-teman, is itu merupakan verb biasa atau linking verb. Masih ingat? Is merupakan apa? Linking verb, oke, good. Berarti yang setelah linking verb kata apa? A, B, C yang mana? Yang C, no, not C. Ada ly-nya. Jadi linking verb itu diikuti oleh adjektif ya. Linking verb diikuti oleh adjektif. Oke, belum ada yang benar. Belum ada yang benar ya. Teman-teman, yang berakhiran yang adjektif itu yang berakhiran nt ya. Berakhiran NT. Kalau berakhiran CE, NCE itu adalah kata benda. Jawabannya adalah yang B. Kemudian berakhiran LY itu adalah adverb. Oke. Nah, oke, saya mundur sebentar ya. Nah, ini linking verb ya. Linking verb termasuk to be, is, MR, was, were, be, been, being itu diikuti oleh adjektif. Gitu ya. Oke. Jadi ini jawabannya. It is convenient. Kemudian nomor 4, the patient responded, subject. Responded, merespon, verb. Nah, to the medications. Ingat ini adalah object of preposition. Oke, berarti ini bukan objek, teman-teman. Bukan objek. Ya, bukan objek. Nah, setelah verb itu apa? Setelah verb itu apa? Ini verb biasa loh ya, ini bukan linking verb. Setelah verb apa? Kata apa? No, not object.
bukan objek. Iya benar objek, cuman di sini weaken, weakness, nah bukan objek. Setelah verb adalah kata bukan. Nah ini setelah ini ya. Setelah verb itu adverb atau sebelum verb itu adverb ya. Karena ini nggak ada objeknya ini, nggak ada objek. Benar kalau menyampaikan objek benar, tetapi di opsi jawaban di sini nggak ada objek ya. Oke. Jadi antara weaken, weakness sama weakly. Berarti responded weakly ya. Jadi setelah verb itu adverb, responded merespon dengan lemah ya. Jawabannya yang C, weakly. Ingat setelah verb itu adalah adverb atau adverb bisa terletak sebelum verb. Oke. Itu ya. Next, nomor 5. Psychologist ini on. Nah, interaction. Teman-teman, interaction itu kata apa? Kata benda, sifat atau adverb atau verb interaction. Tolong dijawab. Interaction itu kata apa? Berakhiran ion. Oke. Not adverb, not adverb. Adverb berakhiran ly. Adverb berakhiran ly. Ya. Interaction yang berakhiran ion itu adalah kata benda. Ya. Udah benar ini. Kori benar. Ya, jadi ion itu adalah kata benda. Nah, sebelum kata benda, kata apa? Ada yang tahu? Sebelum kata benda kata apa? Nah, adjektif. Yang merupakan adjektif mana? Social, society, sama socialize. Yang mana? Yang benar. ABC. Really? Yang merupakan kata sifat. Ini kan kata benda. Ya, berarti di sini adalah adjektif, kata sifat. Oke, benar ya. Jadi yang kata sifat adalah yang A, social. Ada al. Akhiran al. Kalau ty itu kata benda, ya. Kalau lies kata kerja, socialize kata kerja. Oke. Next. Berikutnya. Nah, setelah gampang kan, kita nggak usah memperhatikan arti sini. Setelah and, the itu kata apa? Jawabannya apa kira-kira? A, B, C? Oke, jawabannya C. Ya, benar. Karena setelah an, atau the itu adalah kata benda. Ya. Mungkin bertanya, Mister tadi kan ada kata sifat gitu kan? Ya, karena kan sudah berhenti titik. Jadi nggak perlu kata sifat di sini. Nah, tadi kan emang gini, ini tadi. The woman ya, the woman. Ada the beautiful woman. Ya. Nah, ini kan kata bendanya di posisi di sini, di terakhir. Kemudian sebelumnya ada kata sifat. Nah, berhubung di soal ini setelah langsung titik, ya langsung titik, ini ada full stop, ada titik di sini, maka kan kata benda saja, ya. Benar, mortician, berakhiran cian. Kalau mortally ini adalah adverb. Mortal ini alt, ini adalah adjektif. Nomor 7. You should not. You subject, should itu modal, ya tahu kan teman-teman modal ya, temannya Ken, temannya Mas, temannya Mei, ya modal. Nah setelah modal itu kata apa teman-teman? Setelah modal biasanya ada apa di sini? Ada kata apa? Kata benda, kata kerja atau kata keterangan? Oke, verb, bener ya, ini verbnya belum ada, ya. Maka yang mana yang verb, A, B atau C? Oke, benar. Minimize ya, yang berakhiran IZE, is ini adalah kata kerja. Al, adjektif. Ly, adverb. Berikutnya. Because of a traffic. Nah, traffic ini IC ya, adjektif. Traffic apa? Berarti kata, not kata kerja. Because of itu diikuti oleh kata benda. Kalau because diikuti subject verb ya. Kalau because of diikuti oleh kata benda. Nah ini traffic itu udah adjektifnya. Berarti yang harus ada di sini adalah kata benda, ya kan? A traffic noun, kata benda. Kira-kira yang mana yang tepat? Yang C, benar. Ya, violation.
Kemudian berikutnya. Oke, wait. Berikutnya, the children ran. Toward ini preposisi ya, preposition. Ingat, preposition ini bukanlah objek. Ini run. Run itu verb. Ran, the children ran. Subject verb. Setelah verb kata apa? Oke, adverb excellent ya, adverb berarti ly. Oke, ya benar, excellent. Jawabannya good, good. Oke. Kemudian teman-teman ingat ya, ini teori, ini materi baru. Jadi setelah to itu diikuti verb murni, verb satu murni ya, verb satu murni. Pokoknya kalau ada to pilihannya ini adalah kata kerja, ya berarti pilih yang verb satu murni. Setelah to itu biasanya kata kerja, ya. Oke, tapi verb satu. Bentuknya verb satu. To infinitive. Oke, berarti yang kata kerja adalah generate, ya, berakhiran at ya, generate. Kalau generator itu biasanya bendanya, alatnya, atau orangnya, gitu ya. Generation itu kata benda. Jadi jawabannya yang B, to generate. To infinitive, to diikuti verb satu. Mungkin teman-teman kalau bingung, saya gini aja. Saya mau ngomong, I want to eat. Saya ingin makan. I want, ya. Ini saya ketik di kolom komentar ya. I want to eat. Nah, itu ya. Saya ingin makan. Jadi eat-nya dikasih to. I want to eat. Setelah to itu verb satu murni, nggak boleh ditambah s, nggak boleh. Kita dirubah ke verb 2 nggak boleh. Ya, jadi harus verb satu murni. Berikutnya, rock. Rock kata benda kan? Sebelum kata benda adalah kata sifat, right? Yang mana yang kata sifat? A, B, C. No, not B. Yang berakhiran z ini ya, IZE itu kerja. Ya, benar. Yang C, ya, yang C. Volcanic yang berakhiran IC, teman-teman. IC. Volcanic itu adalah kata sifat. Volcanic rock. Ya, batu vulkanik. Ya. Rock kan noun ya. Volcanic adjective. Pas ya, sebelum kata benda kata sifat. Berikutnya, responded. Ya, tunda ini lagi. Responded ada to di sini, ini bukan objek. Ini responded itu verb ya. Itu subjeknya. Berarti ya yang dibutuhkan kata apa di sini? Adverb. Oke, excellent ya. Adverb betul. Nah, jawabannya yang adverb tinggal pilih yang ly, teman-teman ya. Next. Gampang ini. Berarti kata apa hasilnya? Yang mana? A, B, C? Yang C, bener ya, spesialis. Ya, nah setelah itu diikuti oleh kata benda. Oke, spesialis. Kalau spesial, al itu kata sifat. Sama dengan nature jadi natural. Ya, specialized, opsi yang A ini merupakan kata kerja. IZE, vulcanized, specialized, ya itu merupakan kata kerja. Kemudian nomor 14, the coach was able to, nah lagi ya, to itu diikuti oleh infinitive verb 1. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang A, benar ya, to motivate. Ya, kalau motivator itu orangnya, bendanya, motivations ya, motivations. Oke. Okay. He was not concerned about the, nah setelah the kemudian ini of ya, ini the, berarti the setelah the itu kata benda. Yang mana yang kata benda? A, B, C? Oke, benar. Carelessness. Ya. Less itu adalah adjektif. Kalau ness itu kata benda. Ly adalah adverb. 5 lagi, terakhir. Ya, 5 lagi. Completed. Nah, should be completed. Harus dilengkapi. Completed. Should be completed. Ini verbnya. Setelah verb adalah adverb. Jawabannya benar yang mana? Yang C. Oke. Ya, independently. Ya.
Kalau int ini adjektif ya, nt adjektif. Ens adalah kata benda, berakhiran ence itu kata benda, ya, nt adjektif. Verb ly. Kemudian was itu to be teman-teman. Was itu to be. Ingat ini linking verb. Jawabannya mana? Yang nomor 17. Oke, benar ya. Jawabannya yang B ya, Brili ya. Brili jawabannya yang B. Kenapa kok B? Karena was kan linking verb, Brili ya. Was itu linking verb. Karena apa? Karena linking verb itu diikuti oleh adjektif. Yang adjektif yang berakhiran nt ya. Ingat linking verb termasuk to be. To be termasuk linking verb. Kalau ion itu kata benda. Ya. Kemudian ini fi itu magnify biasanya kata kerja ya. Kemudian lagi to diikuti oleh the speaker to. Nah, to infinitif ya. Berarti mana yang kata kerja? Antara clarify, clarity sama clarification yang merupakan kata kerja yang mana? Oke, yang A ya, clarify. Kalau ty itu kata benda ya. Kemudian kalau ion juga kata benda. Perakhiran ion. Berikutnya the. Oke, gampang banget ya. Setelah the itu kata benda, maka yang mana ini jawabannya? Yang B. Benar ya, ion. AT, liberate itu kata kerja, verb ya. Liberal ini adalah adjektif karena berakhiran al. Nomor 20. 20 ini sudah saya ajarkan. Saya ingin kalian sendiri yang menjawab tanpa saya bantu menganalisa. Silakan dijawab jawabannya yang mana. Answer itu adalah kata benda, teman-teman. Answer kata benda. Oke, perlu kamu jawab B. Yang lain silahkan. Bintang. Brili bisa bantu saya menjelaskan kenapa kok B, Brili? Bisa langsung lewat mikrofon. Halo Brili, jawabannya benar Brili, jawabannya B. Alasannya apa Brili? Sifat ya, kata sifat ya. Yang sifat yang ini incorrect, salah. Incorrect kan artinya salah. Ini sifat. Oh iya. Berarti sebelum adjektif adalah adverb. Iya, oke, thank you Brili. Jawabannya benar. Oh, iya, ada penjelasan dari Aura ini ya. Oke, adverb, adjektif. Nah, oke, benar ya. Tadi kan ya, adverb, adjektif, barulah nonnya. Berarti yang kita pilih yang ly. Obviously incorrect. Answer, obvious itu yang jelas-jelas. Jadi jelas-jelas salah. Jawaban yang jelas-jelas salah. And obviously incorrect answer. Oke, sudah. Nah, sekarang saya ke Kahoot ya. Ke Kahoot ada sekitar 15 soal, nggak terlalu panjang kok Kahootnya. Oh. Oke, saya ke Kahoot. Teach. Kita main Kahoot dulu ya sebelum closing the class. Classic. Oke, silakan join.
www.kahoot.it atau lewat aplikasi juga bisa ya, PIN-nya 566924. Teman-teman yang tidak bisa masuk nggak masalah ya, selama sinyalnya kurang bagus, teman-teman tetap join Zoom-nya saja ya. Mantan kamu, oke, siapa ini mantan kamu ini? Oke, 12 orang yang sudah masuk. Nanti teman-teman yang tidak bisa join Kahoot, join Zoom, nanti bisa menjawab di kolom komentar ya. Oke, kita mulai ya. 12 orang yang sudah masuk. Oh, 13. Hai. Start. Derivation. Heighten merupakan kata loh. Banyak yang milih yang 5, yang 5 ya, ini yang green ya, kok banyak milih yang green ya. Heighten teman-teman, height itu ketinggian. Kalau meninggikan bahasa Inggrisnya heighten ya, heighten. Ingat tadi ada short, pendek, memendekkan shorten. White putih, memutihkan whiten ya. Jadi jawabannya adalah yang verb. Heighten itu verb. Oke, next. Semangat. Mantap. Oke, mantap Bu. Oke, next. Oke, good, full ya, adjektif ya berdasarkan full ya. Oke, biasanya full itu adalah adjektif. Kalau nanti dirubah ke adverb tinggal ditambah ly. Forgetfully gitu ya, carefully. Oke. Good. Next. Oh, Kahoot posisi atas. Imperialism. Oh, good. Ya. Ism itu kata benda ya. Ism adalah kata benda. Banyak yang pilih yang verb. Oke, no, not verb. Verb itu yang en ya, kemudian fi tadi itu ya. Oke, next. Ism kata benda. Kahoot posisi awal. Abusively. Iya, oke, 9 orang menjawab ly. Teman-teman, ly itu adalah adverb ya, kata keterangan, bukan verb dan juga bukan adjektif. Kalau effusive, nah itu baru adjektif. Nah, karena ada ly-nya maka itu adalah adverb. Oke, next. Yap, oke, good. Sebenarnya benar ya. Cashier, er ya, orang ya, cash
cash kan berhubungan dengan uang ya, keuangan. EAR ya, cashier. Oke, cashier. Next. Oke, cuma 6 orang. Benar. Oke, good. Ya, adjektif, teman-teman, yang akhirnya os. Os itu adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Ini 4 verb. Oke. Ya, jadi bukan verb. Bukan kata kerja ya. Next. Statistician. Yap, oke. Ya, 8 orang yang benar ya, statistician. Statistician itu merupakan orangnya, orang yang ahli statistik. Oke, good. Next. Oh, cepat sekali jawabnya. Oke, good. Berakhiran able ya, able itu merupakan kata sifat ya, able, manageable. Tadi yang saya bahas tadi itu ingat, changeable, yang bisa dirubah-rubah, manageable, yang bisa di-manage ya. Able itu merupakan kata sifat ya, adjective. Kahut posisi di atas terus. Oke. Personify. Define. Wow. Ify itu ify itu verb ya, sama dengan personal, bukan, clarify ya, mengklarifikasi, clarify ya. Itu adalah kata kerja. Next. Civic berakhiran IC. Berakhiran IC. Oke. Yang berakhiran IC itu adalah kata sifat, teman-teman ya. IC. Tadi ada vulcanic. Ya, ingat ya, volcanic tadi. Berakhiran IC itu kata sifat. Oke, next. Ingredients itu merupakan kata benda. Sebelum kata benda, kata apa? Jawabannya apa? Nah, oke, banyak yang benar ya. Jadi jawabannya yang natural. Adjektif ya, benar. Adjektif, kemudian kata benda. Berikutnya. Ini sorry ada titik ya sebenarnya ya. My father is a, kemudian apa, titik ini saya lupa ngasih titik. Yap, oke, benar semua. Excellent ya, EST itu orangnya.
They were solved. Oke, bener ya. Good. Karena aus itu adjektif ya, kalau ly itu adverb. Oke, excellent. Benar semua. Berikutnya. Grasp itu kata kerja. Yap, oke, bener ya. Jadi ini kan subjeknya kan Rosi, ini grab ini kata kerja, kemudian my hand ini objeknya. Nah, yang tepat adalah kata keterangan, suddenly. Oke. Suddenness itu kata benda ya. Next. Oke, kahut teratas. Terakhir. Seplatu. Nah, oke. Ya, to beautify, mempercantik gitu ya. Kalau full itu adjektif, beauty itu kecantikan. Oke. Oke. Nuguseo, oke. Congratulations, Nuguseo. Mantapu. Congratulations. Oke, the first one. Kahut. Oke, kahut. Kemudian ada high, kemudian ada berlantar. Apa ini? Ya. Congratulations, everyone. Congratulations. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan kira-kira? Pertanyaan, silakan teman-teman.